Semoga barudak Kokolopot selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Kali ini Kokolopot akan mereview film Pocong The Origin yang artinya adalah pocong asli no KW-KW. Kira-kira seperti apa pocong dalam film ini? Tapi jangan lupa like dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Siapkan kokopan dan selimut kalian karena kali ini musim dingin telah menimpa dan kalian pasti butuh kehangatan saat menonton video ini. Langsung saja kita gas. Film ini diawali dengan memperlihatkannya penjara bapuk dengan para sipir yang juga bapuk. Lalu ada salah satu tahanan dengan hukuman mati, dia adalah Ananta. Untuk menenangkan diri karena sebentar lagi akan pindah alam, Ananta ini lenggak-lenggok sambil babangus bernyanyi. Namun dirasa suaranya yang pales, dia berhenti dan malah memandangi foto sang putri bernama Tahi. Rupanya malam itu adalah malam bulan purnama. Lalu kemudian para penjaga lapas bapuk itu menjemput Ananta dan akan segera menghukum mati Ananta. Sudah saatnya. Lagi-lagi Ananta kembali menenangkan pikirannya dengan bernyanyi seolah-olah sedang audisi bersama Soimah Petot. Singkat waktu Ananta sudah diikat di tiang dan dor. Kemudian scene berpindah kepada Tahi, anaknya Ananta yang sedang bernyanyi di sebuah kafe. Saat sedang bernyanyi itulah ia melihat dirinya yang masih bocil. Lalu tiba-tiba Tahi jatuh pingsan. Ketika Tahi sadar, sosok itu sudah tidak ada. Hingga saat Tahi akan pulang, dalam perjalanan Tahi dikagetkan oleh penjaga lapas yang mengajaknya untuk bertemu sang ayah. Mbak Sasti, Wulan, Pati, Sasti, Wulandari, saya mohon Mbak, ini penting. Hingga mau tidak mau Tahi menurutinya. Sampai di depan lapas, rupanya sudah banyak wartawan yang sedang mencari berita terbaru tentang ayahnya. Namun karena Tahi yang polos tidak tahu apa-apa, ia langsung masuk ke dalam lapas. Sampai di dalam, kepala lapas memberitahu keanehan bahwa bapaknya tidak mati meskipun sudah ditembak berkali-kali. Kemudian bapaknya bilang kalau yang bisa membunuhnya hanyalah Tahi, anaknya Ananta. Hingga kepala lapas memanggilnya untuk membunuh ayahnya sendiri. Nama saya Rudi. Saya kepala lapas di sini. Kami sudah mengeksekusi Bapak Anda. Bapak Anda belum mati. Mendengar hal itu, tiba-tiba Tahi mual dan kembali melihat sosok dirinya yang masih bocil. Jadinya bagaimana? Di sisi lain, saat para petugas hendak mengganti baju milik Ananta, tiba-tiba lampu poek. Dan kita tetap gagal. Aduh. Ananta langsung menyergap Tahi hingga Tahi lemas tak berdaya, tak kuat, tak kawawa, dan kemudian Tahi menembak Ananta hingga modar dan film pun mundur ke 15 tahun saat Tahi masih bocil dan sering diajarkan Ananta bernyanyi. Kenangan itu membuat Tahi bersedih karena telah membunuh ayahnya. Kembali ke lapas, seorang wartawan bernama Jayanti mendengar suara tembakan dari dalam lapas. Saat ia penasaran dan masuk ke dalam, tiba-tiba
Tunggu, Mbak. Silakan tunggu duluan. Itu suara jajat peleduk. Putrinya? Mbak, silakan tunggu di luar. Bagaimana Pak? Apakah eksekusinya berjalan dengan lancar? Semua penjahat itu pasti ngaku punya ilmu. Ayo, Mbak, silakan keluar. Penjaga lapas menyuruhnya untuk segera ngabret. Singkat waktu, mayat Ananta telah dikapani dan menyuruh Tahi mengubur ayahnya sendiri. Jadi tetap dikubur di sini ya, Mbak? Sesuai mau Bapak saja. Mbak, silakan tunggu dulu. Maaf. Lalu besoknya jenazah Ananta hendak diantarkan ke kampungnya dengan mobil ambulan bapuk dari pemerintah. Tapi kan nggak jadi. Nggak jadi ya. Supir yang membawa ambulan itu bernama Tarman. Sementara Yanti yang sudah memiliki info tentang Ananta, ia menelpon atasannya untuk memberikan info tersebut. Yanti mengatakan jika Ananta tidak segera dikuburkan maka ia bisa bangkit kembali. Namun atasannya merasa tidak senang dengan berita itu karena yang dia inginkan adalah berita fakta, bukan berita mistis. Dasar Jayanti Janco. Pak Dodi, mereka tuh yakin kalau anak-anak itu balas mati Pak. Liputan kriminal, kalau kriminalnya udah mati ya udah. Serius. Bukan media uka-uka. Di tengah percakapan ia langsung mematikan telepon karena melihat mobil jenazah yang hendak mengantarkan Ananta. Lalu ia segera mengejar mobil tersebut. Sedangkan di tempat kelahiran Ananta terlihat Ki Macan yang sedang memberikan makan burung kesayangannya. Perlu diketahui Ki Macan ini adalah dukun sakti di desa tersebut. Sekaligus dia adalah saudara Ananta. Lalu sesaat kemudian Pak Lurah lewat ke depan Ki Macan dengan raut wajah yang aneh. Entah apa yang terjadi dan apa yang mempengaruhi si lurah bapuk ini hingga Ki Macan tidak dihiraukan. Setelah lurah pergi, Ki Macan merasakan kekuatan hitam hingga membuat keris pusaka miliknya bergetar hebat. Sementara itu di sisi lain Tarman dan Tahi mampir ke sebuah warung pinggir jalan untuk micen hajat. Dan Yanti pun berhenti untuk merekam kejadian ini. Hingga saat di dalam ia izin ke si bibi warung, lalu saat akan ke kamar mandi Tarman mengalami kejadian aneh. Sok atuh. Makasih. Ia mendengar suara tangisan perempuan hingga saat bertanya pada si bibi warung, tiba-tiba Sabar ya. Tuh anak perempuan ibu mungkin yang ikut sama Ujang. Jangan balik lagi. hingga Tarman dan Tahi langsung ngabret seabret-abretnya. Lalu Yanti yang penasaran melihat-lihat ke dalam dan ternyata warung itu adalah gubuk kosong mencekam. Sementara di desa, Pak Lurah memukuli istrinya hingga membuat warga heboh. Lalu Ki Macan datang untuk melerai kehebohan warga. Si Mumun Ki. Mumun, mana nggak bukulan lo itu ani? Istri nak kan manfaat air di Cianjur. Apa? Ya. Alhamdulillah. Saya nggak percaya gitu. Saya tidak bermaksud. Di saat bersamaan, Pak Lurah pergi ke hutan dan di sana para bocil melihat Pak Lurah yang sedang bundir di atas pohon. Singkat waktu, malam pun poek. Tarman lagi-lagi ingin mengompol seperti Bagong hingga saat ia sedang buang hajat, tiba-tiba Kamu kira saya senang lihat bapak saya bunuh orang? kemudian Tarman segera melerai mereka.
Sementara itu di desa jenazah Palura segera akan dimakamkan, tetapi warga yang mengetahui bahwa jasad Ananta yang akan dimakamkan di desa ini, warga protes kepada Ki Macan agar jasad Ananta jangan diterima di desa ini. Jadi anehnya, ini wah eta. Lalu saat warga sedang mengubur jasad Pak Lurah, tiba-tiba istrinya kesurupan arwah Ananta. Maneh teh saha? Kembali kepada Tarman, mobil yang membawa jasad Ananta tiba-tiba mogok. Lalu Tarman menghentikan pengendara yang apes untuk membantu mendorong mobilnya. Mobil kami mogok. Kalau boleh, Kalau di tempat kayak gini nih mas, agak coba didorong. Hingga saat sedang mendorong mobil itu, tiba-tiba Tunggu apa-apa saya untuk... setelah mobil menyala dengan sendirinya, mereka melanjutkan perjalanan. Kita masukkan bapak ke mobil. Mereka kembali menemukan warung lalu bertanya arah jalan desa. Permisi mas. iya nah nanti setelah lewatin kebun teh. Nah, ngerekam. Ini teh pocong. Jangan-jangan itu paranormal. Namun beberapa saat kemudian, Tarman yang bapuk boloh bobrok kembali mengalami kendala karena ban mobilnya selip. Handphone piye? Tunggu di mobil saja. Saya cari bantuan. Di sisi lain, Ki Macan telah bersiap mengambil kujang untuk melawan Bandaspati di dalam jasad Ananta. Lalu saat Tarman sedang mencari bantuan, Tahi malah molor dan bermimpi bertemu ayahnya. Kenapa pak? Bapak pergi. Kembali kepada Tarman, dikira manusia, ternyata itu adalah rombongan hantu yang akan memakan Tarman. Tarman pun ngabret. Saat sampai di mobil, ternyata hantu itu akan mengambil jenazah Ananta. Tarman yang ketakutan langsung tancap gas mundur ke belakang hingga tiba-tiba mobil Tarman dan mobil Jayanti adu bujur hingga membuat Jayanti pingsan. Di tengah kepanikan, Tarman memindahkan jenazah Ananta dan ngabret menggunakan mobil Yanti. Janco! Baru beberapa meter mobil Yanti yang diisi pertama oplosan ini malah mogok hingga membuat mereka harus mendorong mobil sampai pom bensin. Ayo Sas. Tahi kemudian izin ke toilet lalu tiba-tiba mendengar teriakan Tahi, Tarman langsung menuju ke sana. Dikira itu Tahi, ternyata yang Tarman temukan adalah iblis korengan Petot Bobrok. Kemudian Tarman yang ketakutan kembali ke mobil dan ternyata Yanti sudah berada di sana seperti bagong. Kamu ngerasa enggak? Semakin deket. Saya nih juga capek mak.
Singkat waktu, mereka akhirnya sampai di desa. Kemudian mereka menemui Ki Macan untuk izin menguburkan jasad Ananta. Lalu Ki Macan yang merasa kasihan menyuruh mereka membawa jasad Ananta ke rumah saja. Di dalam rumah, Ki Macan menceritakan bahwa bagaimana awal mula Ananta bisa menjadi sakti karena ilmu Bandaspati. Ki Macan mengatakan bahwa dulu gurunya yang suka mengoplos pertalit menjadi pertamax diserang oleh musuhnya. Lalu Ananta mengalahkan musuh-musuhnya tersebut. Hingga saat gurunya sedang sekarat, Ananta diberkati dengan ilmu Bandaspati. Memang jancok guru Ananta ini. Dia teh dibunuh jangan tidur. Kujang Pajajaran. Mendengar kisah itu, Jayanti menyarankan agar Ananta dimusnahkan saja dengan pusaka gurunya, yaitu Kujang Sakti. Namun Tahi yang merasa kasihan atas penderitaan bapaknya selama ini langsung melarang saran Yanti itu. Hingga Yanti mengungkapkan kesalahan ayahnya bahwa ayahnya juga oknum mengubah pertalit menjadi pertamax oplosan yang sangat bobrok, membuat mesin motor mogok. Warga yang telah mengetahui kedatangan jasad Ananta langsung bergegas akan membakar jasad Ananta. Namun sampai di sana, rupanya Tahi telah membawa jasad ayahnya terlebih dahulu untuk ia kuburkan sendiri. Di tengah hutan itu, Tahi berusaha untuk membawa ayahnya pergi. Lalu kemudian Tarman, Ki Macan, dan Yanti menyusul Tahi. Hingga saat tiba di sana, terlihat jasad Ananta kembali bangkit hingga membuat mereka diteror pocong Ananta. Sasti! Untuk yang terakhir hormati bapak saya. Tak ada cara lagi. Saat Yanti akan ditusbol oleh pocong Ananta, Ki Macan datang menusuk tusbol pocong Ananta terlebih dahulu, membuat pocong Ananta ngabret sambil sakit bujur. Lalu mereka mengikuti pocong Ananta tersebut untuk memusnahkan pocong Ananta berdebah itu dengan mentusbol bujur pocong itu menggunakan Kujang Sakti. Setelah pocong Ananta ditemukan, Ki Macan dengan kesedihan menusuk pocong Ananta berkali-kali. Namun saat ia membalik pocong Ananta, ternyata itu adalah pocong Pak Lurah Petot Korengan bejat, suka korup, dan lain-lain. Nah, banyak sekali pocong-pocongnya untuk para koruptor. Siap-siap saja menjadi pocong dan akan aku tusuk menggunakan Kujang Sakti. Kira-kira kemana pocong Ananta pergi? I don't know. Mereka bergegas ngapruk ke hutan untuk mencarinya. Saat itu Ki Macan mengingat perkataan istrinya Pak Lurah saat kerasukan. Ia mengatakan bahwa jika Ananta mati, maka yang bangkit itu adalah setan Bandaspati Korengan Petot yang seperti bulug awaknya. Dan untuk membunuhnya harus menggunakan Rondup Endrin, Sidamentrin, Orea, dan pupuk pembunuh lainnya, termasuk Kujang Sakti. Di sisi lain, ternyata pocong Ananta itu telah pergi bersama Tahi yang akan pergi dari tempat tersebut. Hingga kemudian saat perjalanan, film berakhir hingga endingnya sangat bapuk dan membagongkan dan menggantung, membuat aing emosi dan kebingungan, membuat bujur kababayan. Kokolopot pamit, jadah sia monyet, bye-bye.